Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Semoga kiranya weekend kalian menyenangkan. Jadi untuk update Bitcoin kali ini kita bakal quick update aja. Pergerakan kita masih konsolidasi berada di range yang lebih kurangnya sempat kita mention di dalam video Bitcoin update terakhir. Plus teman-teman, tadi saya sempat tanya juga ke teman-teman di Telegram. Beberapa hari lalu kita sempat ada ngebahas seputar Stellar atau XLM karena memang akhir bulan ini akan ada event yang menarik ya yang bisa membantu XLM untuk mendapatkan exposure yang lebih baik. Jadi saya sebenarnya pengen tanya sama teman-teman, interested nggak ya kalau kita bahas seputar XLM sebelum kita masuk ke Near ataupun Thorchain atau Rune? Alright, so make sure kalian leave your idea di kolom komen. Dan kita pengen info juga ke teman-teman bahwa hari ini sampai dengan besok 9 sampai 10 September itu akan ada G20 meeting ya. Jadi di sini pasti akan ada pembahasan seputar ekonomi. Kemudian di sini salah satu yang cukup hot adalah pembahasan seputar Ukraine ya, war atau perang Rusia terhadap Ukraine. Jadi kita belum tahu nih, kira-kira nanti pembahasannya itu akan mengarah kemana dan impact-nya terhadap market itu akan seperti apa. Itu yang sebenarnya perlu kita waspadai untuk seminggu ini atau lebih tepatnya Sabtu minggu ini gitu ya. Senin pun atau Selasa sebenarnya untuk market seperti Forex ataupun Gold, saya cukup yakin akan terkena pengaruh. Jadi mudah-mudahan activity market bisa mungkin bisa lebih volatile ya diakibatkan oleh hasil meeting ini. Plus untuk next week juga sebenarnya aktivitas di market kelihatannya akan meningkat karena akan ada beberapa data-data penting yang dirilis terutama di US ya. Kalau kita tahu di sini volatilitas tertinggi so far masih dipegang oleh New York Session ya, atau pada saat malam pergerakan malam. Dan di sini yang kelihatannya akan memberikan pengaruh cukup signifikan adalah CPI. Rilis data CPI pada hari Rabu dan di hari Kamis itu adalah PPI ya. Jadi ini dari sisi produsennya. Dan ya Jumat serta Senin sampai Selasa nggak terlalu banyak ya aktivitasnya. Jadi yang paling di highlight itu adalah antara Rabu dan Kamis itu volatilitas di market kelihatannya akan menjadi lebih tinggi atau lebih aktif. Alright. Dan teman-teman, untuk Bitcoin update, kita di sini sebenarnya sudah bergerak dalam range yang amat sangat terbatas. Di video terakhir kita sempat mention sama teman-teman bahwa kalau Bitcoin gagal closing di atas area major resistance, box berwarna ungu ataupun VWAP yang saya menggunakan, maka di sini akan membuka peluang untuk Bitcoin kembali bergerak di dalam range yang sama dan retest lagi terhadap level $25.830, which is itu yang terjadi ya setelah kita mention di video terakhir. Jadi kita ngelihat harga pada time frame 4 jam itu memang berusaha untuk bertahan di atas box berwarna ungu ini ya, yang saya marking di sini sebagai area resistance kita, dan itu ada di kisaran level $26.250. Setelah terkena rejection, kita bisa berasumsi bahwa ada probabilitas Bitcoin di sini bisa aja dia naik hanya untuk membentuk yang namanya sebuah channel yang pada akhirnya berpotensi untuk membawa Bitcoin kembali turun lagi. Ya, sejauh ini sih kita ngelihat harga Bitcoin setelah mengalami rejection itu dia kembali bermain di atas area box berwarna ungu ini juga. Jadi kita sepertinya itu hanya berada di dalam range yang amat sangat sempit, di mana seringkali terjadi fake out. Entah itu fake out ke atas ataupun fake out ke bawah untuk mengambil lebih banyak liquidity dan mungkin proses building order yang lebih signifikan. Nah, saat ini memasuki hari Sabtu, saya sudah sampaikan ke teman-teman di advance juga, saya mengatakan hal yang paling mendasar ya, bukan mendasar ya bisa dibilang ya, hal yang paling wajar untuk terjadi di akhir pekan adalah range pergerakan Bitcoin itu akan sempit, terutama di hari Sabtu menuju ke hari Minggu. Biasanya di hari Minggu sih sekitar malam menuju pagi itu udah mulai ada aktivitas yang agresif atau impulsif. Tapi kalau Sabtu menuju Minggu pagi itu biasanya hanya konsolidasi saja. Dari per saya update ini sekitar jam 4 sore tadi, kita lihat Bitcoin masih di dalam range yang sama lebih kurangnya. Ya, kita masih berada di dalam box berwarna orange ini yang saya marking,
Dan kalau kita sempitkan lagi atau kita lebih tipisin lagi, ya kita bisa lihat di sini. Bahkan ada range di dalam range ya teman-teman. Ini benar-benar tipis banget pergerakannya. Sebenarnya kalau kita melihat dari proses seperti ini ya kita nggak bisa tahu dengan pasti kemanakah Bitcoin akan bergerak. Tapi mungkin teman-teman di sini aware bahwa kita bisa melihat ada probabilitas Bitcoin bisa membentuk yang namanya ascending triangle pattern. Jadi slowly dia berusaha create higher low. Kalau misalkan dia breakout, ya saya sih cukup percaya dia mungkin akan tetap bermain di dalam range yang sama, which is sebenarnya ini akan menyulitkan kita juga ya untuk melakukan transaksi atau trading di market. That's why weekend ini, mungkin Sabtu Minggu ini saya lebih prefer untuk stay away dari market, nggak mau terlalu banyak aktivitas trading, tapi analisis tetap berjalan karena kita tetap perlu tahu beberapa market yang mungkin bisa menawarkan kita peluang untuk ditransaksikan pada minggu depan. Seperti di sini primary watchlist beberapa yang utamanya yang saya masih follow up ya, seperti Shiba Inu, kemudian kita punya Matic, kemudian ada FTM-nya juga dalam kondisi konsolidasi, tapi saya expect dia ada breakdown yang impulsif, which is kita akan follow up pada saat dia sukses breakdown. Dan yang lebih penting lagi adalah kondisi daripada XLM yang kita sempat review sekitar 3 harian yang lalu. Nah ini rencana saya pengen review secara detail di next altcoins update. Kita mau coba untuk bahas kira-kira potensi targetnya seperti apa, di manakah kita harus antisipasi kemungkinan reversalnya, dan mudah-mudahan sih teman-teman interested lah untuk kita bahas seputar itu. Oke, sementara untuk Bitcoin nggak banyak pergerakan yang bisa diceritakan, kita cukup antisipasi ascending triangle ini, tapi tetap ya teman-teman sekalian, kalaupun dia naik ada probabilitas untuk mencari lower high saja, dan itu harus kita tetap antisipasi selama harga belum mampu bertahan di atas VWAP pada time frame 4 jam ataupun bertahan di atas resistance di level $26.250. Itu yang perlu kita antisipasi sama-sama untuk Bitcoin posisinya saat ini, dan di time frame daily ya kita masih berada di range area yang sama lebih kurangnya. So I guess it's about time untuk kita enjoy our weekend ya. Mungkin kalau teman-teman last week udah ada yang make money, udah ada yang profit, take your time ya, take some rest, kemudian reset dulu psychology-nya supaya kita tetap dalam keadaan netral dan tidak over greedy atau tidak terlalu overtrade ya, atau over risking daripada capital yang kita punya. So I think that's it everybody. Kita ketemu lagi di update altcoins besok, and thank you so much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. God bless and enjoy your weekend guys. Cheers, bye bye.